Pencak silat, seni bela diri asli Indonesia ini mampu eksis hingga kancah internasional. Berbagai perguruan pencak silat didirikan di pelosok Indonesia, termasuk di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang. Bahkan cabang olahraga ini mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Tebo. Seperti apa aktivitas mereka? Ikuti saya di arena olahraga berikut ini. Indonesia memiliki ragam budaya, termasuk seni bela diri pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah mendunia. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat berarti gerakan bela diri yang paripurna, yang bersumber dari rohani. Pencak silat dari berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Baiklah, di sini saya dengan adik-adik sekalian dari PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun mau melaksanakan latihan bersama tingkat Jambon. Baiklah, langsung saja. Berbagai perguruan pencak silat yang tersebar di seluruh Indonesia bernaung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Salah satu perguruan tersebut ialah Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun. Perguruan pencak silat ini didirikan pada tahun 1988 oleh Sutikno dengan pemusatan latihan di Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pertama kali yang ikut bertanding tahun 2002 pada event Popda pertama Provinsi Jambi. Alhamdulillah ketika event yang diikutin itu IPSI belum ada ya. Kita SH Terate mewakili Kabupaten Tebo, mewakili Diknas Kabupaten Tebo dan berhasil dengan baik. Dan ini menjadi juara umum kedua kalau nggak salah waktu itu. Dengan 7 orang nomor yang dipertandingkan, 6 orang atletnya membawa medali. Yakni 2 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu waktu itu. Kemudian tahun 2003 kita mendirikan IPSI. Ketika itu bersama dengan beliau almarhum Bapak Haji Nasrun Nasir, tentunya atas petunjuk dan izin dari beliau Bapak Bupati Kabupaten Tebo saat itu, yaitu Bapak Majid Muas. Dan alhamdulillah IPSI terbentuk kemudian mengikuti berbagai event yang diselenggarakan di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah juga prestasi atlet-atlet atau pesilat-pesilat Kabupaten Tebo itu selalu bisa membawa nama baik Kabupaten Tebo. Bahkan bisa juga berhasil menjadi atlet-atlet yang mewakili Provinsi Jambi. Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT awal mula didirikan di Madiun, Jawa Timur oleh Ki Hajar Haryo Utomo tahun 1922. Perguruan ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Perguruan ini kemudian menyebar mendirikan cabang di beberapa daerah di Indonesia. Awal didirikan, perguruan PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun ini hanya memiliki 14 orang untuk belajar bela diri. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar bahkan dari luar Kabupaten Tebo mulai tertarik belajar pencak silat di perguruan PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun. Kini, jumlah murid yang belajar bela diri di perguruan tersebut sudah mencapai 8 ribuan. PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun memiliki 13 ranting perguruan yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Perguruan ini menjunjung tinggi nilai persaudaraan, di samping ilmu bela diri yang diajarkan. Siapa saja dapat belajar bela diri di PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun, meskipun berbeda latar belakang, budaya, ras, dan agama. Selain itu, perguruan ini senantiasa menjaga kebinekaan dan menanamkan nilai cinta terhadap tanah air.
Kami di sini berempat dibantu oleh para asisten pelatih ini membina adik-adik yang masih kecil, usia dini ini. Ya, banyak kendala. Banyak kendalanya apa? Karena usia anak-anak, usia bermain, maka kita bisa mengambil metode untuk bisa anak-anak yang kecil ini untuk bisa berlatih, berprestasi, mengikuti apa yang kita inginkan sesuai dengan program latihan dan jadwal latihan. Kami juga meminta dukungan semua pihak, masyarakat Tebo khususnya, baik pemerintah maupun orang tua untuk mendukung kami dalam mencetak atlet-atlet Tebo guna prestasi yang akan datang. Dan kebetulan juga hari ini ada latihan persamaan perguruan persaudaraan Sejati Trate yang tadi dilaksanakan di lapangan atas. Itulah metode perguruan setiap sebulan 2 kali mengadakan persamaan, bergantian tempatnya. Kebetulan pada hari ini berlokasinya di Padepokan. Ini ada sentral kegiatan baik perguruan PSHT maupun mencetak atlet-atlet Tebo di di Kabupaten Tebo, yaitu di posisinya di Desa Rimbu Mulyo ini. Dalam proses pelatihan bela diri pencaksilat di PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun memiliki tujuan yaitu mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, para murid yang belajar di sini juga dituntut untuk dapat menjadi pengajar di kemudian hari. Mohon dukungan semua pihak dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya menjadi kenyataan, dan harapan orang tua juga menjadi kenyataan, pengen anaknya berprestasi. Ini tidak lepas dari dukungan orang tua yang terutama. Ya, kami berempat ini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membina atlet-atlet dari usia dini, pra remaja, remaja dan dewasa. Berbagai teknik latihan diajarkan pada seni bela diri pencaksilat. Mulai dari teknik kuda-kuda, teknik pasang, teknik pola langkah, teknik arah, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, serta beberapa teknik yang menunjukkan kekhasan dari perguruan pencaksilat. Terdapat pula beberapa tingkatan dalam pencaksilat. Tingkatan pertama menggunakan sabuk polos warna hitam. Tingkatan kedua menggunakan sabuk jambon merah muda. Tingkatan ketiga menggunakan warna hijau dan tingkatan tertinggi menggunakan sabuk warna putih. Setelah mendapatkan sabuk putih, dinamakan dengan warga tingkat 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Agus Indarti. Saya merupakan seorang atlet dari Kabupaten Tebo kurang lebih selama 7 tahun. Yang mana di sini alasan saya mengikuti atlet pencaksilat di sini selain dari mencari teman atau keluarga, di sini saya bagaimana sih cara membela diri saya terutama ketika keadaan genting. Kurang lebih selama 7 tahun saya menekuni pencaksilat dari SMP, SMA, serta kuliah. Pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga andalan Kabupaten Tebo. Prestasi diraih oleh atlet pencaksilat di berbagai pertandingan. Atlet-atlet tersebut berasal dari perguruan PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun. Beberapa atlet yang pernah meraih prestasi ialah Rena Agus Indarti. Rena mampu meraih medali emas pada O2SN tingkat nasional tahun 2015. Selain itu, meraih medali perak pada Porprov Jambi tahun 2018 serta Kejurda tahun 2017.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Effendi, umur saya 20 tahun. Di sini saya ingin sedikit memberikan pengalaman saya ketika saya mengikuti atlet mulai dari tahun 2014 sampai 2021. Sebelumnya di sini saya mengikuti pencaksilat. Dulu saya pernah mengikuti sebuah organisasi yaitu PSHT. Di situ saya berlatih silat, bagaimana cara membela diri, kemudian di situ saya juga diajarkan bagaimana cara untuk mengantisipasi serangan dari lawan. Setelah itu sudah mengikuti organisasi itu, kemudian di tahun 2014 saya diajak oleh tetangga saya, terutama pelatih saya sendiri. Di situ saya mengikuti event, pertama kali saya mengikuti event tahun 2014 yaitu O2SN. Kesannya selama saya mengikuti event ini, pesannya untuk siswa-siswa yang baru atau adik-adik yang baru mengikuti latihan, semangat terus untuk latihannya. Semoga kalian diberikan kemenangan untuk event-event yang ada. Dan untuk kesannya selama saya mengikuti event ini pasti senang ya. Kemudian saya juga bersyukur sekali. Dan semoga untuk event-event selanjutnya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Selain Reina, atlet lainnya yang mampu mengukir prestasi pada cabur pencaksilat dari PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun ialah Reza Effendi. Prestasi yang pernah diraih diantaranya medali perunggu O2SN tingkat nasional dan meraih perak pada Porprov tahun 2018 serta Kejurda tahun 2017. Meskipun para atlet pencaksilat dari perguruan PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun dituntut untuk meraih prestasi sebanyak-banyaknya, namun dalam lingkungan perguruan tersebut menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan, baik di dalam arena ataupun di luar arena pertandingan. Saya sebagai orang tua dari anak kami sudah terdahulu untuk disahkan di Persaudaraan Setiahati Teratai, yaitu pada tahun 2000. Alhamdulillah dengan adanya saya disahkan di Persaudaraan Setiahati Teratai pada tahun tersebut, kami selalu eksis, selalu aktif dalam kegiatan organisasi, sehingga anak kami yang masih kecil selalu mengikuti kami dan terbentuklah jiwa daripada anak kami selalu untuk mengikuti jejak ayahnya. Untuk latihan di Persaudaraan Setiahati Teratai adalah satu, bahwa di Setiahati Teratai punya prinsip yaitu mengalah. Artinya untuk masalah kecil selalu untuk mengalah, masalah prinsip ataupun masalah besar yaitu bisa menyelesaikan sampai tuntas. Artinya ketika ada masalah-masalah yang besar, seorang Setiahati Teratai untuk bisa menyelesaikan masalah. Itulah yang mendorong kami kepada anak-anak kami untuk selalu latihan dan ikut serta latihan di Persaudaraan Setiahati Teratai. Yang jelas di Setiahati Teratai ada panca dasar, yaitu ajaran. Yang pertama persaudaraan, olahraga, kesenian, juga kerohanian juga ada. Sehingga pencaksilatnya juga ada. Sehingga persaudaraan di Setiahati Teratai adalah tidak memandang ras. Itu yang menjadi dorongan kami untuk anak-anak kami selalu untuk mengikuti Setiahati Teratai. Pelatihan pencaksilat tidak hanya mengajarkan ilmu bela diri, melainkan juga menjauhkan pengaruh negatif.
Hal inilah yang diakui oleh orang tua atlet ataupun murid perguruan pencaksilat PSHT Cabang Tebo, Pusat Madiun. Saya di sini sangat bangga atas anak-anak saya yang telah menjadi atlet yang berprestasi. Sebenarnya saya sebagai orang tua atlet tidak memiliki ilmu bela diri sama sekali. Tapi saya berkeinginan untuk mengikut sertakan anak-anak saya untuk menjadi seorang atlet yang berkualitas. Dan saya sengaja mengikut sertakan anak-anak saya dan memasukkan ke perguruan Setia Hati Teratai. Karena Setia Hati Teratai sangat baik dan sangat berkualitas. Dengan prestasi mereka dapat melanjutkan jenjang pendidikannya ke kuliah sebagai mahasiswa yang baik. Dan saya sangat berterima kasih kembali kepada perguruan Setia Hati Teratai yang sangat setia hati membimbing dan mendidik adik dan anak-anak saya hingga menjadi atlet yang berprestasi. Pengaruh positif tidak hanya dirasakan oleh para atlet ataupun orang tua atlet, melainkan masyarakat Desa Rimbo Mulyo. Selain ilmu bela diri yang diajarkan, nilai-nilai kebaikan lainnya turut diajarkan sehingga memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Apalagi pada perguruan ini mendidik karakter terlebih dahulu kepada para murid. Baru setelah itu, ilmu bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada liputan TVRI. Lebih dahulu kami perkenalkan, nama saya Sumarno, selaku Kepala Desa Rimbo Mulyo. Dan lebih lagi saya perkenalkan kepada desa kami. Desa kami terdiri dari 8 kepala dusun dan 49 RT, 5.700 jiwa. Lebih dari itu, di sini saya selaku kepala desa yang secara langsung adalah sesepuh daripada PSHT, yang mana kehidupan kami bersama PSHT adalah saling sinergi, karena saya sangat merasa beruntung ada perguruan di sini. Yang pertama, PSHT tidak hanya semata-mata untuk menggeladi fisik, namun di situ juga menggeladi mengenai masalah akhlakul karimah, sehingga masyarakat kami secara langsung Pak sudah mulai terdidik dari perguruan ini dan bisa saling menerima apa adanya. Artinya kita itu bisa menerima perbedaan, sehingga desa yang kami cintai ini insya Allah tidak ada keributan dan sebagainya, karena saling menghargai antara satu sama lain dengan adanya perguruan yang ada di sini. Dan mudah-mudahan nanti desa kami akan menuju kepada desa yang baldatun toyibatun dan sekaligus menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi tototem ketor harjo. Artinya kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. 7, 8, ganti pasang. 1, 2, 3. Bentuk dukungan kita kepada PSHT, kami akan berupaya semaksimal mungkin, dan insya Allah apa yang saya bisa akan berbuat demi PSHT, karena sangat menguntungkan desa kami. Artinya dari pendidikan itu sudah mulai terdidik masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi pencaksilat sudah dikenal luas hingga kancah internasional. Bahkan
UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Bela diri yang mengkombinasikan antara pukulan dan tendangan, serta pengetahuan tentang bagian terlemah tubuh manusia. Kemahiran olahraga ini harus ditunjang dengan penguasaan teknik dasar pencaksilat yang baik. Pada perguruan pencaksilat SHT Cabang Tebo Pusat Madiun ini, tidak hanya mengajarkan murid untuk mengikuti pertandingan pada suatu ajang, melainkan juga mengajarkan kepada siapa saja yang ingin berlatih pencaksilat sebagai seni bela diri ataupun untuk mempertahankan diri. Diharapkan, seni bela diri ini terus eksis hingga kapanpun. Selain sebagai warisan, namun juga melahirkan atlet-atlet berprestasi. Tidak hanya mengajarkan bela diri, perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Tebo Pusat Madiun ini juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan juga persaudaraan. Berbagai nilai kebaikan pun juga diajarkan di sini. Diharapkan para pendekar ini semangat dalam berlatih, tidak hanya dalam meraih prestasi, namun juga melestarikan budaya Indonesia. Sekian Arena Olahraga kali ini, sampai jumpa dan salam olahraga.